Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Farhani dengan NIM 21930543031. Saya dari kelas 1B Pendidikan Bahasa Arab dari Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari. Baiklah, saya akan mempresentasikan sebuah referensi dari resuman saya pada mata kuliah kewarganegaraan ini. Di sini ada 5 judul yang saya ambil dari sebuah jurnal dan sudah saya susun dari sebuah artikel ini. Baiklah, langsung ke pembahasan. Judul yang pertama, internalisasi karakter melalui model Project Citizen pada pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, maksud dari maksud dari Project Citizen adalah salah satu instructional treatment yang berbasis masalah untuk mengembangkan pengetahuan, kecakapan, dan watak kewarganegaraan demokratis yang memungkinkan. Nah, program tersebut mendorong para siswa untuk terlibat secara aktif. Nah, maksud dari secara aktif ini adalah misalnya, contohnya siswa tersebut aktif dalam sesi tanya jawab. Nah, dari aktif ini seorang siswa harus mempunyai jiwa keaktifan dalam pembelajaran atau dalam pendidikan ya. Salah satunya contohnya misalnya dari sesi tanya jawab. Jadi harus berani untuk bertanya serta menjawab pertanyaan. Nah, tujuannya untuk apa? Karena untuk memecahkan suatu persoalan di sekolah atau di masyarakat, untuk mengasah kecerdasan sosial dan intelektual yang penting bagi kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Nah, jadi tujuan Project Citizen itu untuk memotivasikan atau memperdayakan para siswa dalam menggunakan hak dan tanggung jawab kewarganegaraan. Nah, lanjut yang B, konsep dasar pendidikan politik bagi pemilih pemula melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, ini adalah konsep dasar politik bagi pemilih pemula. Nah, maksud dari pemilih pemula ini adalah seseorang yang awal masuk atau awal mengetahui dalam bidang politik melalui pendidikan kewarganegaraan. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi tujuannya itu untuk agar siswa sebagai masyarakat sekaligus sebagai pemilih pemula dapat memiliki pemahaman secara mendasar mengenai politik melalui sarana pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik. Nah, sehingga siswa sebagai pemilih pemula dan masyarakat umum melihat politik dan mampu untuk menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Terhadap politik. Jadi pendidikan kewarganegaraan sebagai salah satu media sarana pendidikan politik yang diharapkan dalam meningkatkan partisipasi politik pada para generasi muda atau yang sering disebut dengan pemilih pemula. Nah, sehingga dalam penerapan konsep masyarakat yang demokratis dapat terlaksana dengan baik. Siswa sebagai pemilih pemula atau masyarakat secara umum dituntut untuk melihat politik agar dapat berperan sebagai pengontrol terhadap jalannya pemerintahan yang berkuasa. Untuk apa? Untuk menciptakan masyarakat yang bisa melihat politik, maka diperlukan pendidikan politik sejak dini. Nah, pendidikan kewarganegaraan ini memiliki peran yang sangat penting ya dalam memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah bagi pemilihan pemula. Nah, politik dapat dipahami sebagai suatu proses dan sistem penentuan dan pelaksanaan kebijakan yang berkaitan erat dengan warga negara dalam satu negara atau negara kota. Nah, pendidikan politik adalah bagian dari sosialisasi politik yang mengkhususkan atau khusus membentuk nilai-nilai politik
ya, yang menunjukkan sebagai mana seharusnya masing-masing masyarakat berpartisipasi dengan sistem politiknya. Dan yang ketiga, yang C, analisis muatan nilai karakter dalam buku teks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, yang dimaksud dengan analisis itu apa sih? Analisis itu adalah yang menjabarkan secara detail, ya, secara jelas dalam nilai karakter dalam buku teks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini. Nah, jadi dalam penelitian ini menggunakan analisis konten dengan pendekatan kualitatif. Nah, penelitian buku teks pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu contohnya misalkan gini ya, Mbak. Misalkan analisis muatan nilai karakter. Nah, kan di sini kan mungkin kan ada aja kan, jadi siswa itu kayak misalnya tidak disiplin. Nah, itu kelihatan dari nilai-nilai karakter dalam buku teks itu. Nah, jadi analisis ini ya tadi yang tadi saya sudah jelaskan, menjabarkan secara detail nilai-nilai karakter dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, yang D, manajemen pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Nah, manajemen yang artinya memanage pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk mengembangkan karakter mahasiswa. Nah, dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan mempunyai peran dan fungsi strategis dalam membentuk warga negara yang baik dan handal, tetapi masih saja ya ditemukan siswa SMA yang tidak taat aturan sekolah, tidak disiplin, nyontek, bahkan terlambat mengumpulkan tugas. Nah, tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah manajemen pendidikan, kewarganegaraan, faktor pendukung dan penghambat pembangunan karakter. Nah, takwa, jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, terus pendidikan kewarganegaraan itu juga untuk mengembangkan karakter siswa yang cukup baik ya. Nah, dilihat dari apanya? Yang pertama, dilihat dari strategis pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, itu juga penting karena untuk mengembangkan karakter yang telah disusun oleh guru bersama kepala sekolah. Nah, dan yang kedua, pengembangan karakter lengkap. Yang ketiga, pelaksanaan mengajar sesuai dengan RPP dan langkah pembelajaran yang disusun. Misalnya kayak awal, inti, penutup dengan cukup baik, penilaian. Dan yang keempat, penilaian pengembangan karakter siswa belum menggunakan instrumen sikap, karena penilaian lebih ditekankan kepada aspek kognitif. Nah, yang keenam, pengawasan pelaksanaan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kurang efektif. Selanjutnya, faktor pendukung pelaksanaan adalah sumber daya manusia, prasarana, dan sarana. Faktor penghambat berupa media dan waktu untuk mempelajari karakter takwa, jujur, disiplin, dan tanggung jawab siswa cukup baik. Nah, yang terakhir itu adalah peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam upaya pembentukan karakter peserta didik. Jadi seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik ya. Segala tingkah lakunya yang tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. Nah, jadi kenapa seorang guru itu harus memberikan contoh yang baik? Karena apa? Karena peserta didik pasti melihat atau menggambari dari guru tersebut. Nah, gitu. Jadi dari orang tua tersebut atau dari guru tersebut. Nah, jika misalnya guru tersebut berperilaku baik, maka seorang murid juga akan mampu memberikan teladan yang baik untuk
mampu memberikan teladan yang baik untuk kedepannya gitu. Nah, jadi seorang guru itu harus bisa menjadikan orang tua kedua bagi peserta didik di sekolah. Agar apa? Agar peserta didik merasa nyaman dan terbuka kepada guru di sekolah. Nah, sehingga nantinya guru dapat menanamkan nilai-nilai karakter kepada peserta didik dan bisa mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi dalam mencari jati diri mereka yang berakhlak mulia. Dan sebagai guru PKN atau guru warganegaraan, menanamkan karakter tidak lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, di sini pendidikan Pancasila dapat dijadikan sebagai sarana dalam pembentukan karakter peserta didik. Karena apa? Karena Pancasila mengandung nilai-nilai kehidupan yang bisa dijadikan peserta didik, yang bisa dijadikan pedoman dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, peserta didik yang pada hakikatnya adalah warga negara Indonesia. Lanjut, sudah ke 5 judul tersebut. Dalam kesimpulan 5 judul ini, berdasarkan 5 jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan memberikan pemahaman terhadap politik melalui sarana pendidikan di lingkungan sekolah secara khusus dengan pertimbangkan metode-metode yang sesuai dalam pembelajaran, serta memperhatikan media maupun materi yang bersangkutan dengan nilai-nilai dan aspek yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila, sehingga dapat memberikan hasil berupa pembentukan karakter peserta didik dan menerapkan nilai-nilai serta pedoman kepada Pancasila. Nah, memberikan motivasi belajar pada siswa agar lebih dalam mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila, memberikan pemahaman secara mendasar mengenai politik dan mampu menunjukkan sikap partisipatif terhadap politik. Nah, peran pendidik kewarganegaraan dan Pancasila penting dalam pembentukan karakter di masa globalisasi saat ini, sehingga hal tersebut menjadi pedoman dan acuan bagi para penduduk untuk terus berinovasi dalam memberikan pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan Pancasila demi terbentuknya karakter yang sesuai dengan nilai-nilai serta norma-norma yang terdapat dalam Pancasila tersebut. Nah, saran saya mudah-mudahan Dewan Guru Pendidikan Kewarganegaraan mampu meningkatkan lagi dalam mendidik kami sehingga kami dapat memberikan hasil berupa pembentukan karakter peserta didik yang menerapkan nilai-nilai serta berpedoman kepada Pancasila, memberikan motivasi belajar pada siswa agar lebih dalam mengenai nilai-nilai kewarganegaraan dan Pancasila, memberikan pemahaman secara mendasar mengenai politik dan mampu menunjukkan sikap partisipasi terhadap politik. Mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.